Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat bertemu secara daring Zoom dalam rangka diseminasi SIPGN ketiga, Manajemen Penerima Manfaat dan Uji Organoleptik. Selamat siang rekan-rekan sekalian, izin perkenalkan saya Amelia dari tim Pusdatin BGN bersama rekan-rekan yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, kegiatan diseminasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penggunaan sistem informasi pemenuhan gizi nasional, khususnya pada aplikasi manajemen penerima manfaat atau MPM, dan pengisian penilaian organoleptik melalui aplikasi PM oleh PIC penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengguna, baik kepala SPPG maupun PIC penerima manfaat, dapat memahami alur penggunaan sistem, mulai dari proses login, pemadanan data KPM melalui SMO, registrasi akun PIC penerima manfaat, hingga proses pengisian penilaian organoleptik harian secara tepat dan optimal. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada kegiatan sebelumnya, penilaian review MBG oleh PIC penerima manfaat nantinya juga akan menjadi salah satu indikator evaluasi atau KPI bagi setiap SPPG di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh pengguna sangat diharapkan agar implementasi sistem dapat berjalan dengan optimal. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke agenda pertama terkait capaian hasil penggunaan aplikasi MPM maupun PM yang akan disampaikan oleh Mas Aang Jatnika dari tim Pusdatin BGN. Kepada Mas Aang, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih. Suara saya jelas ya, Mbak Amel. Ya, terima Jelas, Mas. kasih Mbak Amelia dan rekan-rekan Pusdatin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah hadir, rekan-rekan yang dari SPPG yang sudah hadir. Ini baru 2.600. Mohon bantuannya untuk menginformasikan ke teman-teman SPPG lain agar bisa segera merapat seperti itu, supaya informasi ini bisa tersampaikan secara menyeluruh. Karena kalau kita melihat ke melihat ke peluncuran kemarin, launching kemarin, Bapak Wakil Kepala BGN, Pak Sony Sanjaya sudah dengan tegas menyatakan ada tanggal-tanggal, ada waktu-waktu yang harus ditaati untuk terkait penggunaan review MBG ini seperti itu. Jadi kami mungkin akan secara rutin sampai 2 minggu dan 1 bulan ke depan melakukan kegiatan ini. Nanti mungkin akan perkecil, misalnya per kabupaten atau per provinsi seperti itu untuk mengejar capaian atau arahan dari Pak Waka BGN seperti itu. Boleh next? Nah, kemarin hari Selasa pagi, tanggal 26 Mei 2006, itu aplikasi review BGN atau kita juga bisa lihat sebagai sebuah fitur dalam modul PIC penerima manfaat itu sudah diluncurkan. Kayak gitu, sudah diluncurkan secara resmi oleh Pak Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala BGN, dan yang terpenting dari peluncuran itu ada 3 poin. Kayak gitu. Yang pertama, penilaian review MBG oleh PIC penerima manfaat akan menjadi salah satu indikator evaluasi bagi setiap SPPG. Seperti itu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah eh, target penerapan maksimal itu di akhir Juni, itu seluruh SPPG dan seluruh PICPM itu sudah mendapatkan atau sudah melakukan ratingan kayak gitu. Jadi ini yang kita harus kejar nih teman-teman SPPG gitu. Dan kami pun di tim Pusdatin diminta untuk membantu, mendampingi agar proses ini bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Jadi di minggu keempat Juni atau akhir Juni ini diharapkan seluruh SPPG dengan eh, institusi penerima manfaatnya itu sudah bisa memberikan rating. Jadi bahasanya mungkin sudah ada penilaian dari penerima manfaat atau dari kelompok penerima manfaat untuk SPPG yang memberikan MBG-nya seperti itu, eh, yang menjadi supply MBG-nya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini untuk publik gitu. Jadi dashboard hasil review MBG ini
dalam 2 minggu ke depan akan dirilis. Nah, jadi harapannya dashboardnya ketika dirilis ke publik, itu data sudah mulai mengalir. Kayak gitu, data sudah mulai besar. Kalau sekarang sampai tanggal 28 itu masih 3-4%. Itu masih sedikit sekali. Kayak gitu. Jadi ini tolong teman-teman SPPG mulai bergerak gitu supaya penilaian ini atau aplikasi review MBG ini segera digunakan oleh PICPM. Karena apa? 2 minggu lagi kita akan buka hasilnya ke publik dan pasti saya yakin sekali ketika dibuka ke publik itu responnya akan ramai. Kalau misalnya angkanya masih sedikit, misalnya baru 10% dari total SPPG yang mendapat penilaian itu pasti akan jadi perhatian banget deh sama pimpinan seperti itu. Jadi harapannya ini segera bisa dilakukan seperti itu. Nah, makanya kita targetkan di akhir bulan atau di minggu keempat itu 100% dari SPPG itu sudah bisa menjalankan penilaian, mendapatkan penilaian seperti itu. Jadi 3 poin ini yang ketika kemarin peluncuran ini tolong sangat diperhatikan oleh teman-teman sebagai timeline dan target seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk kegiatan atau sosialisasi manajemen penerima manfaat ini dan uji organoleptiknya ini kita sudah lakukan 3 kali, 4 kali dengan yang ini ya. Harapannya itu satu sekolah minimal minimal satu KPM dan satu PSIPM gitu. Jadi satu PSIPM ini minimal untuk satu KPM dan boleh lebih kayak gitu, boleh lebih. Maksudnya adalah gini, misalnya ada cadangan gitu ya, misalnya PSIPM-nya lagi nggak bisa hadir, jadi ada perwakilan kayak gitu. Jadi penilaian hariannya itu akan berjalan terus kayak gitu. Setiap kepala SPPG menginput minimal satu person in charge per KPM melalui aplikasi MPM. Nah, ini juga harus diperhatikan, nanti akan ada penjelasannya melalui sistem MPM, bukan lagi melalui SSO. Nanti dicek lagi ya di situ. Atau manajemen akses. Jadi ntar dicek lagi di sini. PICPM inilah yang akan menjadi pelapor harian review menu MBG dari sisi kelompok penerima manfaat. Nah, review menu MBG, PICPM mengisi form organoleptik untuk aspek rasa, aroma, tampilan, waktu antar, dan kelayakan. Jadi ini yang akan dinilai. Seperti itu. Nah, nilai ini yang nanti menjadi KPI dari SPPG. Seperti itu. Nah, sekarang memang belum ada dashboard untuk kepala SPPG atau belum ada data yang ditampilkan. Dalam 2 minggu akan segera ditampilkan. Kami masih menggodok beberapa hal terkait bisnis prosesnya, tapi ini nanti akan SPPG sangat bisa melihat kayak gitu. Hasilnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, untuk capaian sampai hari ini nggak terlalu banyak ya, belum ada peningkatan atau mungkin karena 2 hari ini kita tidak ada pengiriman, jadi mungkin angkanya masih tidak meningkat tinggi gitu ya dari hari Selasa, tapi diharapkan angka-angka ini nantinya bisa meningkat dengan tajam gitu ya. Jadi pertama nih SPPG menginput PICPM, ini baru 3%. Ini harapannya, ini kan gampang aja ya. Maksudnya kepala PPG tinggal tanya eh, kepala sekolahnya PICPM siapa, tinggal diinput. Ini harusnya bisa dengan cepat, kayak gitu. Ini bisa dengan cepat, terus kemudian KPM dengan PICPM terinput ini juga bisa dilakukan dengan cepat, seperti itu. Ini adalah proses yang bukan istilahnya kita bisa mengukur. Kepala SPPG bisa langsung melakukan penginputan, kemudian nanti lakukan sosialisasi dan juga dari pihak sekolah atau pihak penerima manfaat segera memberikan penilaian. Oke, lanjut. Ini belum muncul, masih polos. Oh, oke, Di. Ini adalah capaian penggunaan aplikasi manajemen penerima manfaat, registrasi akun. Nah, ini adalah nilai tertinggi ya dari atau capaian tertinggi dari provinsi dan kabupaten. Garut, kemudian dari Jawa Barat, ini juga tertinggi, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Banten, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, Sumatera Barat. DKI Jakarta belum ada nih. Kayak gini nih, tolong di pusat bisa lebih fokus lagi ke SPPG-nya untuk segera menginputkan data ini. Kemudian untuk di kabupatennya, Garut, Cianjur, Indramayu, Bandung Barat, Sukabumi, Sumedang, Ciamis, Majalengka. Ini Jawa Barat banyak sekali ya. Capaiannya sangat memuaskan, bisa dibilang seperti itu. Nah, kami memahami adanya kendala dalam
penginputan PICPM ini di MPM kayak gitu. Nah, makanya ini sebenarnya nanti kaitannya ada dari SMO, kemudian ada MPM dan PIC, sorry, apa namanya organoleptiknya itu sangat terkait. Nanti akan dijelaskan secara teknis kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan sekali, menginputnya di mana, datanya harus disupport dengan apa, seperti apa itu tolong diperhatikan sekali. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penggunaan aplikasi penerima manfaat pengisian fitur organoleptik, angkanya secara result itu memuaskan. Angkanya tinggi sekali di atas 98%, makanan layak, rasa makanan, tampilan makanan, aromanya layak, tapi laporannya ini baru 4.088 dari 957 apa namanya 957 KPM. Jadi ini kayak satu KPM baru 4 kali melaporkan. Nah, kemudian siapa yang dilaporkan atau siapa yang diberi rating itu baru 245 SPPG terlapor. 245 dari 27 ribu operasional. Ini sangat-sangat sedikit. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Waka agar segera ditingkatkan. SPPG segera mengupdate data SMO, kemudian meng-create PIC manfaat, PICPM, kemudian sosialisasikan dan segera mendapatkan penilaian. Seperti itu. Nah, nanti kami secara paralel di antar lembaga juga akan mendorong melalui regulasi mungkin di Kementerian Dikdasmen. Sementara seperti itu. Jadi dari sisi regulasi maupun dari sisi teknis kita bekerja sama. Di level SPPG bisa gerilya, bisa mulai jalan ke sekolah-sekolahnya bilang bahwa kami sekarang sudah menyediakan sistem review yang terpusat seperti itu sebagai KPI kami. Jadi kalau nanti ada dikirim itu tolong di rating. Kami minta emailnya buat dijadikan PIC seperti itu. Kayak gitu. Nah, angka ini yang harus ditingkatkan lagi ya. Ini menurut saya kurang dari 1% ini. 245 dari 27 ribu SPPG yang sudah operasional. Seperti itu. Peserta di sini sudah ada 4.600. Harapannya hari ini minimal atau ya hari Selasa minimal lah ya. Hari Selasa atau Rabu ini angka ini bisa melonjak berapa ratus persen, minimal 3.000 4.000 SPPG lah sudah bisa naik. Seperti itu. Jadi nanti di 2 minggu dan akhir bulan angkanya bisa sangat memuaskan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk provinsi dengan partisipasi rating uji organoleptik terbanyak, sama Jawa Barat juga tertinggi, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta cukup muncul gitu kan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nah, ini untuk kabupaten kotanya, Ciamis, Indramayu, Bandung, Buleleng, Garut, Grobogan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini kota-kotanya juga harapannya, kenapa kami tampilkan data kota dan data provinsi, harapannya dari stakeholder terkait, dari mulai Korcam, kemudian Korwil, KPPG, kepala regional itu koordinator regional itu bisa melakukan pengawasan atau bisa mendorong, mengingatkan SPPG-nya untuk segera melakukan beberapa hal terkait dengan uji organoleptik. Kenapa? Karena ini sudah dirilis dan sudah ditetapkan menjadi KPI dan juga sudah dibuatkan timeline kita harus sampai kapannya itu targetnya sudah ada seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini terkait data KPM. Jadi sebenarnya di menu menu pelatihan hari ini itu ada tiga. Yang pertama adalah pemadanan data pada SMO, kemudian pembuatan akun PIC penerima manfaat di MPM, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana sih cara menggunakan organoleptik. Nah, data review ini sebenarnya proses pengembangan, tapi nanti muncul sebagai outputnya. Nah, tiga hal ini sangat berkaitan. Jadi kalau di sini ada yang di nomor dua ini ada yang tidak bisa dibikin, itu di nomor satunya harus dicek dulu kayak gitu. Makanya nomor satu ini kelompok penerima apa kepala SPPG mengecek ke data kelompok penerima manfaatnya, datanya sudah lengkap atau belum. Nah, nanti kalau belum ada pengisian NPSN atau data lain, ini tolong diperhatikan seperti itu. Jadi tiga hal ini akan saling akan saling terkait seperti seperti itu. Nah, kalau tiga ini sudah bisa dilakukan, selanjutnya adalah sosialisasikan ke sekolah, minta tolong untuk diinput seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya rasa dari saya itu aja ya. Ada 7 slide tadi.
Yang terpenting adalah saya ingatin lagi ke teman-teman bahwa terkait review MBG atau rating organoleptik ini, saya ingatkan lagi ini sudah ditetapkan, sudah diluncurkan oleh pimpinan untuk segera digunakan, sudah ada target-targetnya, sudah ada timelinenya. Jadi mohon kita bisa bekerja sama untuk mencapai target yang ditetapkan seperti itu. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aang untuk pemaparannya. Rekan-rekan sekalian, sebelum masuk ke agenda berikutnya, saya izin menyampaikan tata tertib untuk sesi tanya jawab nanti. Silahkan kepada rekan-rekan untuk dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu melalui chat Zoom dengan format nama, strip SPPG, strip pertanyaan, seperti contoh pada gambar, dan mohon pertanyaan yang disampaikan agar sesuai dengan topik yang sedang dibahas pada sesi berjalan. Chat Zoom akan dibuka per sesi sesuai agenda kegiatan, yaitu yang pertama pemadanan KPM pada MPM melalui SMO, yang kedua penggunaan aplikasi MPM, dan yang ketiga penilaian organoleptik di aplikasi penerima manfaat. Rekan-rekan mohon untuk dapat menyesuaikan pertanyaannya dengan sesi yang sedang berlangsung agar diskusi lebih tertib dan efektif. Nantinya pertanyaan akan dijawab langsung oleh para narasumber pada saat sesi tanya jawab. Dan rekan-rekan yang sudah bertanya akan di-invite menjadi panelis berdasarkan pertanyaan yang sudah dituliskan di chat Zoom. Baik, mungkin sekian untuk tata tertib chat Zoom yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya terkait panduan pemadaan data KPM pada MPM melalui SMO yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Agung Wicaksono dari Pusdatin BGN. Kepada Mas Agung kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amel atas waktunya. Suara saya jelas ya, Mbak Amel ya. Jelas, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dari Kepala SPPG maupun stakeholder terkait ya, untuk di apa namanya wilayahnya masing-masing seperti itu. Jadi perkenalkan saya dengan Agung dari Pusdatin BGN. Saat ini kami atau saya akan coba menyampaikan terkait dengan informasi panduan pemadanan data KPM atau kelompok penerima manfaat pada MPM melalui SMO. MPM ini manajemen penerima manfaat ya, di mana nantinya pengelolaan akun tersebut itu dilakukan di aplikasi ini, gitu rekan-rekan sekalian. Jadi nanti setiap kepala SPPG ini dapat mengakses aplikasi ini untuk mengelola akun-akun atau email yang akan didaftarkan dari PIC penerima manfaat masing-masing. Which is untuk yang kali ini itu kita berfokus pada sekolah dulu mungkin ya, gitu. Seperti itu tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mas Saang terkait dengan akun-akun dari PIC penerima manfaat masing-masing sekolah. Lanjut Kak. Oke. Nah, saat ini rekan-rekan sekalian dari Kepala SPPG mungkin sebelumnya itu sudah melakukan pengkinian data di manajemen pengguna dan hak akses di SIPGN. Nah, untuk saat ini gitu, ini kami alihkan dari akses SSO tersebut gitu ya, untuk pendaftaran akun dari email PIC penerima manfaat ini dialihkan menuju ke aplikasi manajemen penerima manfaat. Nah, untuk URL-nya ini di bawah ini ya, mpm-cpgn.bgn.go.id dan selanjutnya. Dan nanti masing-masing kepala SPPG itu akan dapat mengakses ini menggunakan akun atau email yang sudah didaftarkan di SIPHR. Seperti itu. Atau HRIS mungkin ya, untuk yang apa namanya, em, melakukan presensi seperti itu. Jadi untuk melakukan atau mengakses dari MPM ini nanti menggunakan akses dari kepala SPPG dengan email yang sudah terdaftar di SIPHR atau HRIS. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan
pemadanan data ini, rekan-rekan sekalian. Jadi, apabila tadi rekan-rekan sudah masuk ya ke dalam aplikasi MPM, lalu kemudian di dalam data KPM atau kelompok penerima manfaatnya ini ada perbedaan data seperti itu. Atau ada juga yang belum muncul datanya, data sekolahnya atau KPM-nya. Nah, ini apa yang dilakukan? Yang pertama atau yang awal ini, Kepala SPPG memastikan data NPSN atau NSM atau NSPP dan sekolahnya ini berstatus aktif pada SMO. Jadi nanti Kepala SPPG setelah masuk dan menemukan tidak ada nih untuk perbedaan apa namanya KPM-nya gitu ya, ataupun ada perbedaan data sekolahnya, mungkin ini bukan sekolah yang kami ampu gitu dari SPPG-nya seperti itu. Jadi ada perubahan. Nah, ini dicek lagi nih di SMO atau di alurnya seperti itu. Benar nggak untuk penerima manfaatnya? Sudah sesuai belum? Lalu sudah diinputkan belum untuk identitas, nomor identitas dari NPSN atau NSM atau NSPP ini gitu ya. Ini diisikan salah satu aja ya rekan-rekan ya. Jadi apa yang bisa menjadi identitas dari sekolah tersebut, itu nanti diinputkan angkanya ke dalam kolom tersebut. Nah, terus kemudian pastikan bahwa penerima manfaatnya itu berstatus aktif. Jadi ada toggle aktif atau tidak aktif ya di situ ya. Di SMO nanti dipastikan itu statusnya aktif. Nah, kemudian setelah itu nanti apa namanya diinputkan, ini nanti pemadanan data akan dilakukan di belakang seperti itu. Jadi nanti identifikasi atau sekolah-sekolah yang telah terinput nanti akan kami lakukan secara sistem ini untuk pemadanan data atau untuk penginputan ya ke dalam MPM dari rekan-rekan sekalian seperti itu. Nah, apabila Mas sudah lengkap gitu ya, langkah-langkah itu sudah sesuai, sudah lengkap diisikan dan berstatus aktif, tapi masih belum ada nih Mas Agung nih, belum muncul. Nah, rekan-rekan kepala SPPG ini dapat menghubungi Helpdesk atau call center BGN untuk menindaklanjuti kendalanya. Seperti itu. Lanjut, Kak. Iya, selanjutnya ini kami contohkan saja untuk tampilan form dari kelompok penerima manfaat di SMO ya atau di Dialur. Untuk kolom mana yang harus dilengkapi, ini adalah kolom yang berkotak merah ini ya rekan-rekan ya. Jadi kolom ini nanti Kepala SPPG wajib melengkapi salah satu data di antara NPSN, NSM, atau NSPP, sekolah atau satuan pendidikan di kolom yang berkotak merah ini. Jadi ketika nama sudah dimasukkan gitu ya, lalu kemudian apa nama kelompoknya, jenis kelompoknya sudah diisi gitu kan, jangan lupa untuk kode kelompoknya juga diisikan. Mungkin rekan-rekan yang sebelumnya sudah mengisi ini belum kali ya, belum terisi gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin kami juga terhambat terkait dengan ini karena kode ini kami lakukan atau kami gunakan untuk mengidentifikasi juga sekolahnya seperti itu. Jadi nanti dari sistem akan melakukan pemadanan data menggunakan identitas tersebut. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa Per kemarin kami terakhir melakukan diseminasi itu di tanggal 21 Mei seperti itu ya. Dan kami terus melakukan pemadanan data ini, pemadanan data KPM ini kepada MPM di masing-masing SPPG. Nah, saat ini sudah dipadankan sebesar 24,46% rekan-rekan sekalian. Jadi harapan kami nanti ini akan berjalan terus untuk pemadanan data ini dengan tentunya dengan apa namanya tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah kami sampaikan juga gitu ya. Kami juga mohon bantuan dari teman-teman kepala SPPG untuk melengkapi hal-hal tersebut tadi gitu kan. Dan kemudian nanti secara sistem ini akan dilakukan pemadanan datanya, kemudian nanti akan diinputkan ke dalam masing-masing MPM kepala SPPG eh, masing-masing seperti itu. Dan harapannya nanti kepala SPPG melalui akunnya untuk MPM ini dapat mengecek secara berkala nih untuk apa namanya sekolah-sekolah yang sudah terdaftar di MPM-nya masing-masing seperti itu. Nah, apabila belum, kembali lagi tadi.
bisa melakukan apa namanya pelaporan kendalanya gitu ya kepada helpdesk seperti itu. Jadi apabila sekarang sudah menerima, itu bisa langsung melakukan pendaftaran akun PIC penerima manfaatnya, dan apabila masih ada kurang, nah ini dicek secara berkala, nanti datanya akan masuk karena proses pemadanan itu akan terus berjalan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin rekan-rekan kami dari Pusdatin BGN akan mencoba melakukan refreshment ya, terkait dengan bagaimana sih cara pengisian atau cara login di akun MPM-nya itu, lalu kemudian gimana sih cara membuat akun PIC penerima manfaatnya itu, nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Pusdatin BGN. Dan mungkin informasi dari saya sekian dulu. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak MC. Mbak Amel, silakan Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi roleplay terkait penggunaan MPM yang akan disampaikan oleh Kak Ila Sufiana dari Pusdatin BGN. Kepada Kak Ila, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Amel. Sebelumnya, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak Amel? Sudah, Kak? Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan yang telah menghadiri kegiatan diseminasi pada hari ini. Izin saya melanjutkan terkait panduan penggunaan manajemen penerima manfaat atau MPM, khususnya bagaimana caranya dari Kepala SPG melakukan registrasi akun PIC penerima manfaatnya, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan seperti itu ya oleh Mas Agung. Pertama, bagaimana cara melakukan pemadanan data NPM di SMO. Nah, ini di sesi kali ini saya akan refreshment kembali bagaimana rekan-rekan kepala SPPG sekalian untuk bisa meregistrasikan akun PIC penerima manfaatnya. Nah, rekan-rekan SPPG, kalau misalnya siang hari ini sedang online laptop juga gitu ya, sembari Zoom, ini bisa sembari dibuka gitu ya websitenya, website MPM-nya di https://mpm.sipgn.bgn.go.id/out/login gitu ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama bareng-bareng uji coba secara langsung bagaimana rekan-rekan kepala SPPG melakukan atau meregistrasikan PIC penerima manfaatnya masing-masing. Nah, ini bisa diakses melalui handphone, bisa juga diakses melalui laptop, seperti itu. Direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome untuk pengguna Android atau Safari gitu ya untuk pengguna iPhone, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan langsung role play atau uji coba secara langsung melalui website NPM. Nanti rekan-rekan kepala SPPG bisa langsung ikutin aja ya. Gitu. Sebentar saya stop share dulu untuk masuk ke website NPM. Oke. Apakah sudah terlihat rekan-rekan atau Kak Amel? Terlihat, Kak? Oke, siap. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jika rekan-rekan sudah klik gitu ya untuk website NPM-nya, npm.sipgn.bgn.go.id/out/login, itu nanti tampilannya akan seperti ini untuk masuk ke dalam akun masing-masing rekan-rekan kepala SPPG sekalian. Nah, ini bisa masuk dengan akun SSO SIPGN yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan kepala SPPG sekalian, yang biasa digunakan untuk absensi di SIPHR seperti itu atau penggunaan SIPGN sehari-hari itu menggunakan email yang sama untuk masuk ke NPM. Nah, ini coba kita masuk ya. Oke, ini rekan-rekan kepala SPG silakan untuk masuk dengan email masing-masing. Ini saya dengan email demo pada hari ini. Oke, kemudian klik kirim kode OTP-nya. Nanti silakan rekan-rekan ketika sudah menginput emailnya, cek
kode OTP-nya melalui email masing-masing. Ini saya coba cek melalui email yang masuk ke dalam email yang sudah saya inputkan, seperti itu. 849361. Oke, kemudian kita lakukan verifikasi kodenya. Nah, habis itu masuk ke laman aplikasi NPM-nya, seperti itu yang kemudian kita klik gitu ya untuk pemberitahuan PDP-nya. Kemudian kita klik izinkan untuk bisa masuk ke tampilan beranda NPM-nya, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan beranda dari kepala SPPG. Nah, bagaimana sih cara kepala SPPG untuk melakukan atau meregistrasikan PIC penerima manfaatnya? Nanti di bagian fitur sebelah kiri ini ada yang namanya kelompok penerima manfaat seperti itu. Nah, ini diklik aja kelompok penerima manfaatnya. Nah, oke. Setelah diklik gitu ya, kelompok penerima manfaatnya nanti akan muncul seluruh KPM yang berada di wilayah SPPG rekan-rekan masing-masing seperti itu. Ini kalau di SPPG saya itu ada 5 sekolah gitu ya, ada SMA 2 Coblong, ada SD 2 Coblong, SMPN 2 Coblong, kemudian TK Pertiwi sama Posyandu Mawar seperti itu. Nah, ini ada 5 KPM di SPPG saya seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan kepala SPPG yang melihat bahwa datanya ada yang kurang seperti itu atau ada KPM yang bukan eh, KPM rekan-rekan gitu ya, itu bisa silakan melakukan pemadanan data melalui SNO yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung di awal sesi ini, seperti itu. Nah, ini misalnya saya mau lanjut gitu ya, tambahin untuk registrasi PIC penerima manfaat di SD 2 Coblong. Ini kita klik aja KPM-nya seperti itu. Oke, ini kita mohon tunggu sebentar. Oke. Nah, untuk meregistrasikannya seperti apa, itu nanti rekan-rekan kepala SPG silakan untuk klik tambah PIC di sini. Kita klik. Nah, em, setelah itu kita masukkan beberapa biodata dari PIC penerima manfaatnya, seperti nama lengkap, kemudian nomor telepon, email, dan jabatannya. Ini saya coba masukin nama lengkapnya, misalnya Anita Yunita, seperti itu ya. Nomor teleponnya 0812345667. Oke, emailnya. Kita pilih jabatannya misalnya sebagai guru gitu ya, PIC penerima manfaatnya. Setelah sudah ditambah gitu ya seluruh biodata dari PIC penerima manfaat ini, kita klik simpan. Hmm, Oke, ini sepertinya ada gangguan. Coba kita mulai dari, kita refresh dulu ya, rekan-rekan sekalian.
Ya, rekan-rekan mohon ditunggu ya. Saya coba untuk stop share dulu untuk mengatasi kendalanya.
Oke, mungkin Kak Amel, sembari kita menunggu solving issue dari teknis sistemnya, mungkin aku kembalikan ke Kak Amel dulu ya untuk pembacaan FAQ. Baik, mungkin boleh sambil di-share screen gitu ya, Kak. Sambil kita sembari dilakukan pengecekan gitu, teman-teman, terkait FAQ yang udah pernah ditanyakan atau beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dari kegiatan diseminasi kita sebelumnya. Mungkin mulai di next slide, Kak. Next lagi, Kak. Baik, rekan-rekan semua, ini mungkin ada beberapa poin dari FAQ yang udah pernah ditanyakan gitu ya. Yang pertama terkait bagaimana cara login ke aplikasi manajemen penerima manfaat. Rekan-rekan dapat masuk melalui halaman resmi yang link pada gambar berikut ini dan pastikan akun Anda telah terdaftar dan aktif di sistem SSO SIPGN. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah bisa login menggunakan akun Google? Bisa, rekan-rekan dapat diberikan dua opsi untuk metode masuk ke sistem, yaitu yang pertama dengan menginputkan email dan kata sandi secara manual, ataupun yang kedua masuk secara instan menggunakan tombol masuk dengan Google, dengan catatan akun Google tersebut juga harus sudah terdaftar pada sistem SSO SIPGN. Yang ketiga, terkait bagaimana jika tidak ingin menampilkan halaman PDP di kemudian hari, pada halaman persetujuan otorisasi, pastikan rekan-rekan memberikan tanda centang pada kotak jangan tampilkan pertanyaan ini lagi untuk login berikutnya. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan PIC PM? Yang pertama, rekan-rekan dapat klik sidebar menu kelompok penerima manfaat. Kedua, pilih data sekolah. Ketiga, klik tombol detail. Dan keempat, klik tombol tambah PIC. Yang terakhir, lengkapi data PIC sesuai kebutuhan, lalu simpan data. Mungkin boleh next slide, Kak. Selanjutnya, apakah dalam satu sekolah dapat memiliki lebih dari satu PIC penerima manfaat? Rekan-rekan dapat memiliki lebih dari satu akun PIC penerima manfaat sesuai kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, selain sekolah, apakah penerima manfaat lain juga harus ditambahkan sebagai penerima manfaat? Saat ini fokusnya untuk penerima manfaat sekolah saja. Selanjutnya, siapa pengguna aplikasi untuk pengisian uji organoleptik? Yang mengisi ini PIC penerima manfaat ya. Selanjutnya, apakah data PIC yang sudah diinput dapat dihapus ataupun diubah? Saat ini, data PIC yang telah terinput belum dapat diubah ataupun dihapus melalui aplikasi. Selanjutnya, bagaimana jika login tidak menerima OTP? Rekan-rekan pastikan nomor HP atau email yang terdaftar di SSO aktif dan memiliki sinyal yang kuat. Lalu, rekan-rekan juga dapat periksa folder spam atau junk pada email karena OTP seringkali masuk ke sana. Mungkin diharapkan tunggu 1-2 menit, lalu klik kirim ulang OTP. Jika tetap tidak masuk, bersihkan change browser Anda ataupun gunakan mode incognito atau pribadi. Next ya, Kak. Selanjutnya, bagaimana jika PIC penerima manfaat pindah tugas? Kepala SPPG dapat menambah ataupun merubah PIC penerima manfaat di aplikasi manajemen penerima manfaat. Selanjutnya, untuk melakukan perubahan dan hapus jumlah penerima, apakah bisa langsung dilakukan oleh PIC penerima manfaat? Saat ini, Kepala SPPG belum dapat melakukan perubahan ataupun penghapusan jumlah KPM maupun PM secara langsung di aplikasi manajemen penerima manfaat. Ada juga pertanyaan, apakah data PIC penerima manfaat yang sudah dibuat Kepala SPPG di SSO otomatis tersinkron ke aplikasi MPM ini? Data PIC penerima manfaat belum tersinkron ke aplikasi MPM, sehingga perlu dilakukan penambahan ulang pada aplikasi manajemen penerima manfaat. Selanjutnya, apakah bisa menambahkan penerima
manfaat langsung di aplikasi MPM. Saat ini fitur penambahan penerima manfaat melalui aplikasi MPM belum tersedia. Selanjutnya, mengapa jumlah target dan realisasi di detail penerima manfaat jumlahnya nol? Saat ini data target dan realisasi masih dalam proses sinkronisasi antar sistem, sehingga data belum tampil sepenuhnya pada aplikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait FAQ yang ada. Oke, mungkin kita dapat lanjut ke sesi tanya jawab terlebih dahulu gitu ya. Untuk sesi sebelumnya yang sudah ada 3 pertanyaan mungkin yang dapat saya open. Hmm, Mungkin ini ada pertanyaan dari chat Zoom sebelumnya dari Bapak Andre SPPG Lumajang Tempeh Tempeh Tengah. Bagaimana cara mengganti email PIC yang sudah terinput dan ternyata email tersebut salah atau berganti PIC? Mungkin dari rekan-rekan Pusdatin dapat membantu menjawab untuk pertanyaan Mas Andre ini. Ya, baik. Mbak Amel, boleh bantu jawab ya? Baik, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Tadi dari SPPG, mana? Lumajang Tempeh Tempeh Lumajang Tengah. ya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini, karena kami sedang juga berproses untuk penyempurnaan dari sistem ini gitu ya. Tapi kalaupun nanti emailnya atau registrasinya sudah dilakukan gitu ya, tapi emailnya salah, saat ini ditambahkan dulu aja yang baru gitu. Jadi apa bisa menambahkan email yang sesuai gitu ya, tanpa harus mengedit atau menghapus yang sudah diinputkan gitu. Jadi diinputkan saja dengan email yang baru gitu ya, atau PIC yang baru. Mungkin ya kalau ada pembaruan dari PIC juga saat ini tanpa harus menghapus dari eh, email atau akun yang lama gitu. Jadi ditambahkan saja sesuai dengan emailnya. Itu mungkin Mbak Amel. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Mas Agung untuk jawabannya. Ini ada juga dari Mas Agan Prayoga Syaputra dari Kepala SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijenuk 2. Saya tidak bisa menambahkan PM pada sistem bagaimana ya solusinya? Terima kasih. Mungkin dapat dibantu dijawab juga mungkin oleh Mas Agung. Ya, baik. Ini maksudnya menambahkan penerima manfaatnya gitu ya? Menambahkan siswanya gitu ya maksudnya ya. Oke, untuk saat ini itu kami prioritaskan untuk melengkapi data KPM-nya dulu atau data sekolahnya dulu gitu kan. Nanti ketika sudah data sekolah sudah sesuai, sudah dipadankan datanya gitu ya, sudah masuk di MPM masing-masing SPPG, selanjutnya nanti kami akan mencoba untuk memasukkan masing-masing siswanya yang sudah diinputkan di SMO maupun di Dapodik juga gitu ya karena ini kami apa namanya pertukaran datanya by system gitu ya nanti akan terisi secara otomatis. Namun demikian nanti ketika sudah terinputkan nama siswanya gitu nanti kami akan infokan lebih lanjut terkait dengan apa namanya data-data tersebut gitu mungkin Mbak Amel. Oke, ada juga nih Mas pertanyaan dari
Mas Boleh. Muhammad Dendi Haryanto dari Mm-mm. SPPG Jombang, Jombang Candi Mulyo 2. Untuk penerima manfaat 3B, apakah bisa dimasukkan ke aplikasi MPM? Bagaimana caranya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, untuk saat ini, karena fokusnya kami masih di kelompok penerima manfaat satuan pendidikan, 3B itu boleh, cuma saat ini kami berfokus di sekolah gitu ya. Nanti kami akan bertahap setelah sekolah sudah sesuai gitu ya, data-datanya sudah bagus gitu, lalu kemudian PIC penerima manfaatnya juga sudah terdaftarkan dengan baik gitu ya. Nanti kami akan melanjutkan ke penerima manfaat 3B-nya. Gitu mungkin Mbak Amel. Baik, terima kasih Mas Agung untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya, maaf. Selanjutnya juga ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Basit dari SPPG Cianjur Susukan Cempaka. Izin bertanya, jika ada guru yang keberatan untuk mengisi dan enggan didaftarkan untuk organoleptik basis digital, solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab Mas Agung untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Ya, kami sebenarnya memahami sih kondisi di lapangan gitu ya. Ada kalanya rekan-rekan dari kepala SPPG gitu agak susah ya berkomunikasi dengan masing-masing SPPG-nya gitu ya. Nah, ini untuk tahap awal gitu kan. Ini sebagai saran aja karena kami kan juga apa namanya melakukan beberapa kunjungan gitu ya ke lapangan gitu. Rekan-rekan SPPG bisa berfokus pada yang pertama adalah sekolah-sekolah yang komunikatif. Artinya mereka diajak untuk berkolaborasi maupun berkomunikasi itu dengan baik gitu ya. Itu dulu berfokusnya. Lalu kemudian apabila itu sudah semua gitu, untuk pendekatan tadi pertanyaan dengan apa namanya PIC penerimaan manfaatnya itu tidak common atau tidak ini ya, tidak terbiasa dengan gawai gitu ya. Nah, ini bisa juga diwakilkan kepada pihak sekolah yang biasanya itu mengampu dari akun-akun sekolah gitu ya. Dalam hal ini biasanya rekan-rekan dari TU sekolah gitu ya, untuk akun Dapodiknya seperti itu bisa diwakilkan untuk proses pendaftaran PIC penerima manfaatnya. Namun demikian, pada nantinya untuk pengisian uji organoleptik ini, sebisa mungkin kami harapkan untuk pengisiannya harus sesuai dengan apa yang diterima gitu ya, makanannya diterima di sekolah masing-masing. Kurang lebih seperti itu mungkin ya, Mbak Amel ya, kiranya menjawab. Baik, terima kasih Mas Agung. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab yang singkat ini, dan mungkin bisa kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya terkait pemaparan aplikasi MPM yang akan disampaikan oleh Kak Ila Sufiana. Mungkin kepada Kak Ila kami persilahkan. Oke, baik Kak Amel. Mungkin saya akan masuk ke pemaparan materi gitu ya. Tadi sembari kita menunggu solving dari kendala teknis sistem yang tadi telah terjadi seperti itu oleh tim teknis kami. Namun nggak apa-apa, seperti itu nanti rekan-rekan bisa mengikuti panduan yang nanti after kegiatan ini kami sampaikan seperti itu ya. Nanti rekan-rekan bisa mengikuti melalui pemaparan materi yang akan saya sampaikan juga seperti itu. Nah, mungkin saya coba slideshow. Kita lanjut ke topik tadi seperti itu ya. Bagaimana caranya rekan-rekan sekalian melakukan registrasi akun PIC penerima manfaatnya masing-masing seperti itu. Nah, yang pertama, ketika rekan-rekan berhasil login seperti itu, nanti rekan-rekan akan muncul tampilan beranda seperti ini. Rekan-rekan bisa klik fitur kelompok penerima manfaatnya seperti itu, kemudian nanti akan muncul list KPM dari SPPG masing-masing seperti itu. Nah, nanti coba kita satu gitu ya untuk buat registrasi PIC penerima manfaatnya. Nanti rekan-rekan bisa klik detail seperti itu. Yang kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk detail kelompok penerima manfaatnya. Misalnya dari SMK 14 Jakarta, kemudian total dari subkategori KPM-nya, dan wilayah informasi lokasi dan wilayahnya seperti itu. Nah,
Kemudian nanti untuk melakukan atau registrasi PIC penerima manfaatnya seperti apa, ini nanti di bagian PIC penerima manfaat ada tombol tambah PIC, nanti rekan-rekan silakan klik tambah PIC ini, yang kemudian melengkapi seluruh biodata dari PIC penerima manfaatnya. Untuk nama lengkap, nomor telepon, email, sama jabatannya, seperti itu. Nanti kalau sudah diisi semua, nama lengkap, nomor telepon, email, sama jabatannya, nanti rekan-rekan silakan klik simpan, seperti itu. Nanti ketika sudah disimpan, akan muncul seperti itu, pop-up berupa konfirmasi simpan PIC. Kalau misalkan rekan-rekan sudah yakin gitu ya terkait data PIC penerima manfaatnya, nanti silakan disimpan. Kemudian kalau misalkan belum yakin, bisa untuk diperiksa kembali seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah yakin, silakan disimpan datanya. Kemudian nanti akan muncul data dari PIC penerima manfaatnya di tampilan PIC penerima manfaat seperti ini. Namanya, kemudian nomor teleponnya, emailnya, beserta jabatannya. Seperti itu. Di mana nanti email yang telah didaftarkan oleh Kepala SPPG ini akan dipakai oleh seluruh PIC penerima manfaatnya untuk melakukan uji organoleptik review MBG-nya seperti itu. Oke, mungkin untuk paparan terkait pembuatan atau registrasi akun PIC penerima manfaatnya, saya cukupkan. Ini bisa dilanjut terkait panduan organoleptik penerima manfaat yang akan disampaikan oleh pemaparan materi selanjutnya. Seperti itu, saya izin kembalikan ke host, Kak Amel. Baik, terima kasih Kak Ila untuk pemaparan materinya terkait MPM yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi terkait cara penggunaan penilaian organoleptik untuk PIC penerima manfaat oleh Kak Jessica dari tim Pusdatin BGN. Kepada Kak Jessica kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amel. Izin suara saya terdengar? Terdengar Kak. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan, izin saya di sini akan menjelaskan terkait panduan organoleptik penerima manfaat ini yang menjadi metode utama untuk memastikan makanan layak dikonsumsi dan sesuai standar sebelum diberikan kepada penerima manfaat. Baik, next. Baik, rekan-rekan, aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh PIC penerima manfaat, di mana rekan-rekan SPPG mungkin nanti bisa menginformasikannya kepada PIC penerima manfaat untuk dapat melakukan penilaian organoleptik. Yang pertama-tama ini silakan rekan-rekan mengunjungi tautan PM strip sipgn.bgn.go.id/out/login. Next. Nah, selanjutnya ini ada masuk login ke aplikasi tersebut. Mungkin bisa next. Baik. Ini adalah tampilan awal yang tadi apabila tautan dibuka. Silakan klik masuk dengan akses BGN. Mungkin next. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu, rekan-rekan bisa login dengan memasukkan email pada kolom email. Selanjutnya, tekan kirim kode OTP. Next. Pastikan email yang tersebut menggunakan akun SSO. Selanjutnya, Kak, maaf Kak, mic-nya mati ya tadi. oh iya maaf, ya Mungkin boleh tadi diulang lagi Kak. ya boleh sebelumnya. Baik, ini ada pilihan yang kedua di mana bisa login dengan Google. Next Kak. Setelah itu rekan-rekan bisa
memasukkan kode OTP yang tadi sudah dimasukkan emailnya. Bisa cek email melalui kotak masuk atau spam, lalu klik verifikasi kode. Next. Setelah itu ada persetujuan PDP yang dimana klik harus dicentang box yang kosong ini dicentang, lalu izinkan. Next. Selanjutnya ini pengisian penilaian. Next, Kak. Baik, berikutnya ini adalah tampilan notifikasi pengingat setelah masuk ke bagian tampilan awal. Apabila penilaian organoleptik ini belum terkirim pada hari ini, Bapak Ibu bisa klik isi sekarang. Next, Kak. Baik, apabila tadi tidak ada tampilan pop-up, ini adalah tampilan beranda organoleptik yang dimana di bawah ini ada card organoleptik untuk pengisian penilaian hari ini. Bisa diklik. Lalu next, Kak. Baik, setelah itu akan masuk ke bagian form penilaian organoleptik, di mana bisa mengisi distribusi makanan pada hari ini. Misalnya menunya isinya itu ayam goreng. Lalu next, Kak. Bisa next lagi, Kak. Baik, ini adalah form pengisian waktu pengiriman yang dimana ada pertanyaan terkait yang pertama, bagaimana pengiriman makanan hari ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengisinya dengan tepat waktu lebih awal atau terlambat. Jika lebih awal dan terlambat ini Bapak Ibu bisa diisikan selisihnya berapa menit seperti itu. Lalu yang kedua, ada bagaimana waktu pengiriman makanan hari ini. Jawabannya pun masih sama, tepat, lebih awal, dan terlambat seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah form pengisian terkait tampilan makanan yang di mana pertanyaannya ini ada bagaimana tampilan makanan hari ini, layak atau tidak layak, seperti itu ya pilihannya. Apabila tidak layak, Bapak Ibu silakan untuk mencentang permasalahan yang ada di kolom tersebut, ya seperti ada kotoran atau benda asing, warna makanan, terlihat sudah basi, tekstur bermasalah. Apabila ada catatan lainnya, bisa Bapak Ibu dituliskan di file tersebut. Next, Kak. Selanjutnya yang ketiga ini adalah form pengisian aroma makanan yang dimana pertanyaannya ini bagaimana aroma makanan hari ini. Jawabannya itu ada layak dan tidak layak. Apabila tidak layak, bisa Bapak Ibu centang permasalahan yang ada, yaitu bau basi atau asam, bau amis atau anyir, serta aroma menyengat atau tidak wajar. Seperti tadi sama, apabila ada isian lainnya itu bisa diisikan di file yang tersebut. Next, Kak. Selanjutnya ini adalah form pengisian rasa makanan yang dimana pertanyaannya yaitu adalah bagaimana rasa makanan hari ini. Jawabannya itu ada normal dan tidak normal. Apabila tidak normal itu ada pilihan terasa basi atau bumbu tidak pas, itu bisa dicentang, dan jika ada permasalahan lainnya bisa diketik pada kolom tersebut. Next, Kak.
Baik, selanjutnya ini adalah form pengisian kelayakan makanan. Ini ada pertanyaan bagaimana berdasarkan penilaian Anda, apakah makanan layak dikonsumsi? Apabila layak, silakan dicentang, dan apabila tidak layak, boleh dicentang juga. Next, Kak. Selanjutnya ini adalah form pengisian bukti makanan, di mana rekan-rekan bisa melakukan foto makanan yang diterima pada hari ini. Tekan ikon kamera untuk mengambil foto MBG hari ini. Setelah itu akan ada status pengisian yang dimana sudah tercentang seluruh pertanyaan yang sudah diisi. Seperti itu. Statusnya akan 7/7 selesai. Next, Kak. Baik, pada tampilan ini adalah tampilan konfirmasi untuk hasil penilaian MBG untuk memastikan form yang diisi sudah sesuai dengan yang diterima hari ini. Lalu tekan tombol kirim penilaian. Next, Kak. Apabila sudah terisi, maka kartu organoleptik penilaian ini sudah berwarna hijau seperti itu. Next, Kak. Oke, mungkin cukup sekian untuk tadi paparan penilaian organoleptik dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jessica untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait pemadanan data di SMO, aplikasi PM dan MPM. Sekaligus mungkin kita dapat mengundang kembali para narasumber kita, Mas Aang, Mas Agung, Kak Ila, dan Kak Jessica selaku narasumber pada hari ini untuk dapat mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari tadi di chat Zoom begitu ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama ini dari Bapak atau Ibu Muhammad Hendra Irawan. Untuk mengetahui pengiriman itu terlambat atau lebih awal itu acuannya gimana ya, Kak? Mungkin bisa dibantu dijawab dari Mas atau Kakak tim Pusdatin. Ya, boleh saya coba jawab ya untuk yang itu. Jadi gini, ukurannya telat atau kecepatan itu adalah perspektif atau POV-nya dari PSI penerima manfaat dan kesepakatannya dengan pihak SPPG. Misalnya, kita janjian itu dikirimnya jam 8 karena mau dimakannya itu jam 8:15. Nah, itu pihak sekolah udah tahu kan, jam 8 akan dikirim, 8:15 akan dimakan, misalnya gitu. Nah, dari SPPG-nya itu nganternya misalnya jam 7 udah diantar, itu kecepatan gitu. Jadi jam 11 itu lebih parah, berarti kelamaan. Jadi kenapa kita ada pertanyaan seperti itu? Karena itu nanti kaitannya dengan jam waktu makannya dan pengantarannya. Kalau terlalu jauh, berarti kan makanannya akan didiamkan, gitu kan. Kalau terlalu lambat, berarti bisa jadi nanti mengganggu pelajaran seperti itu. Atau juga malah jangan-jangan sudah nanti kaitannya sama proses produksi juga. Karena ini tuh bukan cuma berdiri satu aplikasi doang, tapi ini kaitannya dengan nantinya gitu ya, dengan ada proses produksi, ada SCM kayak gitu, ada menu planner. Ini semuanya nanti saling terkait kayak gitu. Jadi kalau ditanya referensinya apa, itu adalah kesepakatan antara sekolah dan SPPG. Jadi jadi orang sekolah tuh dan SPPG yang tahu gitu. Jadi nggak ada standar dari kami nih, harus jam 8, harus jam 7, nggak ada. Tapi kalau misalnya toleransinya misalnya terlambat 10 menit, oke lah gitu kan. Atau kecepatan 10-15 menit, oke. Tapi kalau misalnya kecepatannya sampai 1,5 jam atau terlambatnya sampai 3 jam, itu tentunya perlu menjadi perhatian seperti itu. Mungkin itu dari saya.
Baik, terima kasih Mas Aang untuk jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu Erdianto Malo. Izin bertanya, bagaimana dengan sekolah yang terposok yang masih terkendala dengan koneksi internet? Mohon arahannya. Mungkin dapat dibantu dijawab oleh para narasumber. Ya, boleh. Saya lagi nggak apa-apa karena ini kaitannya sama sebenarnya ini soal strategi ya gitu. Jadi memang dalam transformasi digital pasti infrastruktur, kemudian jaringan, terus juga SDM itu pasti akan jadi salah satu kendala gitu. Oh, di sekolah ini belum ada internet gitu kan. Jangankan di tempat yang di pelosok gitu. Ketika misalnya sekolah di kota pun atau di kabupaten yang wilayahnya tiba-tiba memang sinyalnya di situ kebetulan sialnya susah gitu kan. Itu gimana gitu. Nah, sebenarnya kita akan bergerak ke arah yang wilayah eh, tidak mendapat infrastruktur kayak gitu kan. Jadi awalnya itu memang nanti akan fokus di kota kayak gitu. Jadi misalnya gini, teman-teman punya 10 SPPG gitu kan. Sorry, 10 sekolah gitu. Yang 8 ini wilayahnya aman, yang 2 ini nggak bisa sinyal. Nah itu menurut saya posisinya sekarang nggak harus dikejar kayak gitu. Bisa aja itu tetap memberikan review dalam artian misalnya dibuatkan jadi kertas dulu sementara untuk internal antara SPPG dan sekolah seperti itu. Jadi prinsipnya kita tidak bisa memaksakan kalau itu memang hambatannya infrastruktur kayak gitu. Tapi tentunya kalau ada yang bisa secara infra itu memang nggak ada masalah, itu dulu yang dikejar. Ibaratnya kita itu kalau ngejalanin transformasi digital itu nggak bisa langsung satu Indonesia akan bisa kayak gitu. Tapi nggak mungkin kalau nggak jalan. Jadi harus jalan dari yang dekat, dari yang mampu, dari yang memungkinkan, itu berjalan pelan-pelan ke daerah yang semakin atau ke target yang semakin sulit kayak gitu. Jadi harapannya kepala SPPG bisa kritis, bisa menilai, oke, kalau kita punya 10 target, kita kejar dulu yang paling masuk akal gitu. Kalau yang enggak gimana? Oke, ini memang hambatannya infrastruktur. Nggak mungkin kami memaksa pokoknya tetap harus ngirim, nggak bisa. Karena apa? Karena pengiriman fotonya pun harus real time. Kayak gitu. Rekornya itu harus real time. Jadi ya mau nggak mau, kalau wilayah nggak ada infranya, sementara bisa kita pending, bahasa kasarnya gitu. Terima kasih. Mbak Amel, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aang. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Entin Suhartini dari SPPG Ciamis Raja Desa Sirnabaya 2. Izin bertanya, bagaimana apabila nama SPPG yang terdaftar di aplikasi berbeda dengan SPPG yang tertera di SK penempatan saat ini? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung. Iya, em, ini terkait dengan alokasi ini ya, apa namanya SPPG ya. Mungkin saat ini bisa menghubungi ke Helpdesk dulu, Kak, untuk apa pelaporan kendalanya. Nanti mungkin tapi kami akan coba untuk ini ya, untuk tangkap kendalanya. Mungkin nanti boleh di Japri atau di lewat DM ya, di chat Zoom ke Mbak Amel. Nanti dari Bu Entin bisa melaporkan apa namanya kendala tersebut juga melalui kami. Nanti kami akan coba koordinasikan dengan internal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari chat Zoom dari Mr. Wahab. Pertanyaannya di kelompok penerima manfaat ada sekolah yang belum ada itu bagaimana ya Kak? Sedangkan di SDMO sudah tertulis aktif Kak. Mungkin Kak Ila boleh bantu jawab untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih Kak Amel. Jadi untuk Pak atau Mas Wahab gitu ya di sini nama Zoom-nya Mr. Wahab seperti itu. Jadi kalau misalnya dari tampilan NPM-nya seperti itu, kelompok penerima manfaat sekolahnya belum ada, tapi di SMO-nya sudah tertulis aktif. Mohon Bapak atau Mas Wahab gitu ya untuk bantu cek lagi di SMO-nya apakah data sekolah tersebut itu NPSN-nya itu udah ada atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, nanti mohon ditunggu karena pemadanan data dari SMO ke NPM ini masih terus berproses dilakukan gitu ya oleh tim Pusdatin BGN. Namun jika di SMO data sekolah NPSN-nya itu belum ada, silakan dilengkapi dulu gitu di SMO-nya seperti itu. Karena untuk proses pemadanan data ini diperlukan identitas gitu ya dari sekolah masing-masing berupa NPSN atau
SP gitu ya dari sekolah masing-masing. Jadi mohon dibantu untuk cek lagi di SMO di bagian data sekolahnya apakah NPSN-nya itu sudah ada atau belum. Baik, terima kasih Kak Ila untuk jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Alifiana Titan Subakya. Izin bertanya, untuk sekolah yang tidak terdaftar di kementerian manapun atau tidak ada NPSN, bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin Mas Agung bisa bantu jawab, ataupun Kak Ila. Ya, gimana? Sorry, Kak. Izin bertanya, untuk Mm-mm. sekolah yang tidak terdaftar di kementerian manapun atau tidak Mm-mm. ada NPSN, bagaimana ya? Oke, ya. Untuk penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, ini kembali lagi pada juknis yang kita pegang gitu ya. Artinya, ketika nanti dari apa namanya, ini juga bisa berkoordinasi juga kepada Korcam, lalu kemudian Korwil dan sebagainya gitu ya, terkait dengan KPM yang tidak memiliki NPSN gitu. Namun demikian, kalau dari saran kami yang sudah-sudah gitu ya, untuk menginputkan di MPM, itu menginputkan apa namanya, supaya KPM-nya itu muncul di MPM gitu ya, maksud kami, itu di SMO apabila tidak memiliki NPSN-nya, itu bisa berkoordinasi juga nih dengan rekan-rekan dari yayasannya, yayasan dari sekolah tersebut. Biasanya mereka masih menginduk nomornya, seperti itu. Dan nomor itu nanti bisa diisikan ke SMO. Seperti itu. Itu sebagai alternatif aja, Mbak Amel mungkin ya. Kiranya menjawab kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir, ini dari Pak Arisaldi. Bagaimana jika data KPM tidak muncul di form awal tadi, sementara data KPM sudah kami input di SMO semuanya, Bu? Mungkin bisa dibantu dijawab, Mas Agung ataupun Kak Ila ataupun Mas Aang. Ya, Kak, gimana? Mohon maaf, izin. Bagaimana jika data KPM tidak muncul Mm-mm. di form awal tadi, sementara Mm-mm. data KPM sudah kami input di SMO Mm-mm. semuanya? Oh, oke. Sudah ada di SMO, datanya sudah lengkap dan sudah memasukkan NPSN dan teman-temannya gitu ya. Lalu kemudian statusnya sudah aktif. Nah, ini sebagaimana tadi ya di awal kita informasikan bahwa saat ini masih berjalan nih pengiriman datanya kepada masing-masing MPM. Jadi, rekan-rekan dari Kepala SPPG ini bisa mengecek secara berkala untuk apa namanya? KPM-nya masing-masing gitu ya di MPM masing-masing gitu. Jadi sampai saat ini data masih mengalir terus ke masing-masing MPM. Jadi saran dari kami secara berkala dicek, kemudian nanti apabila sudah ada yang masuk langsung dibikinkan akun BIC penerima manfaatnya. Seperti itu Mbak Amel. Baik, terima kasih Mas Agung untuk jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kami cukupkan begitu ya. Tapi sebelum menutup acara, selanjutnya izin menginfokan terkait layanan helpdesk BGN yang dapat digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin boleh dibantu tampilan share screen-nya, Kak? Baik, rekan-rekan sekalian dapat menghubungi Helpdesk BGN. Ada tiga pilihan. Yang pertama itu di nomor WA Helpdesk di 08 111 800 dan emailnya halo@bgn.go.id dan call center di 127. Mungkin rekan-rekan sekalian, kita telah berada di penghujung acara diseminasi SIPGN ketiga, Manajemen Penerima Manfaat dan Uji Organoleptik. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat memberikan pemahaman yang utuh, serta mendukung optimalisasi penerapan SIPGN di lingkungan SPPG. Saya Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian.
Terima kasih rekan-rekan sekalian.